Salam budaya, nama saya Wasidi, asli Wasidi. Ya, kalau di panggung banyak-banyak teman memanggil saya Farel Warsidi. Sebenarnya namanya Wasidi. Umur kira-kira 42 tahun. Teman-teman, diperkenalkan, saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah, saya dikaruniai anak satu. Namanya Farel, kira-kira udah umur 14 tahun. Saya tinggal di Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk pemeran saya nggak seudon. Untuk pemeran saya tergantung sutradara, mungkin di lokasi itu ceritanya apa, mungkin saya nggak mengaku serba bisa, mungkin saya bisa ditaruh sini, bisa taruh kasaran, ditaruh alusan, mungkin seperti itu. Mungkin sekuat tenaga saya, sekuat pikiran saya tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh sutradara. Pengalaman saya ikut siswa budaya itu mulai saya masih bujangan. Masih geladi kepruk. Wah, kepruk. Bela diri kepruk itu kira-kira saya 8 tahun di siswa budaya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari siswa budaya karena saya ingin menjadi seorang pemeran wayang. Akhirnya saya ikut ketoprak lain, dan saat ini saya dibutuhkan dari bos siswa. Saya disuruh kembali untuk siswa, menghidupkan lagi di siswa, saya mengabdi di siswa lagi. Sekarang kira-kira udah 2 tahun. Makasih. Pengalaman saya sebelum saya ikut ke siswa, saya itu ikut ketoprak desa itu namanya ketopraknya Pak Midi orang Desa Pakis, Kecamatan Keradenan. Saya gladi di situ. Akhirnya dari bos siswa itu Mas Yanto, Mas Radmin dulunya itu kepruk siswa budaya. Saya tahu sepak terjang saya sama teman-teman. Akhirnya saya diambil untuk organisasi siswa budaya. Saya menetap 8 tahun di situ. Terus saya ikut siswa 8 tahun, saya pindah jadi pemeran ketopraknya Mas Markonyek Pati. Habis Markonyek Pati, saya kenal sama Pak Belong CS, Pak Belong Kancil itu, ketopraknya Belong Kancil. Saya ikut jadi organisasi Belong Kancil, saya diangkat sutradara oleh Pak Lastur. Dimulai dari saat itu, saya Belong Kancil bubar, ikut ketoprak Bela Barata. Pemimpinnya Pak Jumadi, dan akhirnya Bela Barata nggak ada, saya ikut Bakti Kuncoro. Sejak saya berdiri Bakti Kuncoro, saya ikut sampai 8 atau 7 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari Bakti Kuncoro, habis itu ikut siswa lagi ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan teman-teman seniman seniwati siswa dulu yang dulu saya tinggalkan. Terima kasih. Awal mulanya saya ikut kesenian. Awal mulanya saya itu ikut latihan pencak silat. Di organisasi pencak silat, saya sering mengadakan pentas-pentas. Kalau di desa-desa itu ada orang hajatan, saya ikut mengadakan pentas. Akhirnya
saya dipanggil oleh suatu grup ketoprak tadi. Saya akhirnya ikut dari pentas untuk kesenian itu. Untuk pengalaman saya yang paling menyedihkan di hati saya ya, kalau pentasnya itu mulai sawah lapit besar itu kan 3 bulan tidak ada renggangnya, itu pentas terus yang sangat menyakitkan. Kalau saya itu istilahnya wong Jawa itu nimbal ketoprak, nimbal ning kono ning kono ning kono. Waktu pagi habis ketoprak, rumah saya jauh, kalau mau pulang saya itu jauh, perjalanan pasti lelah. Akhirnya saya langsung ikut ke tempatnya yang ditimbali tadi. Nggak kuat sampai sana, akhirnya saya tidur di pos ronda, tidur di pom bensin, seperti orang yang tidak seperti itulah. Mungkin teman-teman seniman juga merasakan seperti itu. Pengalaman yang paling menggembirakan menurut saya, yang pertama jelas kita senang kalau job kita itu banyak, itu jelas senang. Yang kedua, kalau kita itu dipanggil untuk pemerintah mewakili daerah-daerah kita masing-masing. Utamanya kita disuruh show ke Taman Mini, itu merasa hati kita bangga dan senang karena kita menguri-nguri kebudayaan Jawa. Karena kita punya prinsip budaya itu tidak akan sirna dari budaya kita. Mungkin seperti itu pengalaman gembira saya. Mungkin jasa-jasa orang-orang yang dekat dengan saya, yang istilahnya yang menggeladi saya itu banyak sekali. Mungkin banyak sekali. Suatu contoh yang di Siswa juga ada banyak, Pak Denny juga. Mungkin saya bisa jadi sutradara. Yang pertama jelas saya itu pertama didukung sama Pak Anom Sulastur, yang kedua itu Pak Tionong Ropak, mungkin sesepuh ketoprak, yang ketiga saya juga digembleng oleh Pak Agus Subekti. Ya, itu menjadikan jiwa saya ketoprak, kamu harus gini. Mungkin banyak para senior-senior yang menggembleng saya seperti itu. Karena ketoprak wayang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin kalau masih dari Indonesia itu banyak yang menggembleng saya seperti itu. Terima kasih. Untuk kesibukan di masa pandemi ini ya, sebenarnya saya nggak punya kesibukan apa-apa. Selain dari seniman, saya juga tidak bisa bekerja. Mungkin kalau orang-orang bisa mengatakan bekerja sini bisa, bekerja itu bisa, tapi untuk seniman tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Saya selama 2 tahun ini, saya pernah jadi kuli proyek, tapi saya berangkat 1 minggu, saya tuh nggak kuat. Berangkat 1 minggu, sanggup saya tuh dari rumah 250, dapat penghasilan 275.000 selama di Semarang. Di Semarang itu mengenaskan sekali. Mungkin untuk cerita anak cucu ya, orang seniman itu memang bekerja keras itu banyak yang nggak kuat. Saya lama pandemi ini ya adanya kita nganggur, nggak punya pekerjaan, saya hanya mengandalkan istri. Di hati saya tuh malu, seorang suami mengandalkan istri, penghasilan seorang istri. Saya ngerokok seperti ini tuh pengeluaran sudah banyak sekali. Sebenarnya di hati kecil juga menangis. Kalau aku menangis, ini banyak yang dianu seniman sana mesti mengeluhnya seperti ini, mengeluhnya sama. Semua seniman, seniwati itu sama mengeluhnya. Mungkin tidak usah dikatakan apapun. Mungkin teman-teman seniman, seniwati itu semuanya tahu penderitaan kita di masa pandemi seperti ini. Pandemi yang belum ada akhirnya, kapan selesainya, kita butuh makan, kita butuh kehidupan untuk menghidupi anak-anak.
Seperti itu, kesibukannya nggak ada, bangun tidur longa-plongo, mau ngerokok aja bingung. Harapannya semoga Untuk harapannya di masa pandemi ini segera selesai, mungkin kita jadi seniman, kita bisa beraktivitas untuk bekerja, di samping kita bekerja, kita seniman, juga nguri-nguri kabudayaan Jawa. Apa ta budaya itu? Budaya itu asil makartining cipta rasa lan daya kekuwatane manungsa kang nyawiji dadi siji kanggo kebutuhan lahir lan batiniyah. Iku budaya. Aja nganti budaya ning awake dhewe katindih karo budaya patmanca negara. Wah, jarine ana tetembungan nek budayaning ala negaraning bakal melu ala. Nek budayaning apik negaraning bakal melu apik. Lho nek budayane iki awake dhewe wong Jawa wis katindih karo budayane wong liya. Terus piye nasibing awake dhewe seniman-seniman? Untuk para seniman seniwati yang mendengarkan seperti ini, marilah kita juga berdoa, kita ikhtiar, kita juga berusaha. Mari kita bangkitkan budaya kita. Terima kasih telah menyaksikan tayangan saya, dan jangan lupa saksikan tayangan berikutnya di Siswa Budaya TV. Mungkin dari saya cukup sekian. Salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Namo, salam budaya.